الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الفضل والعطاء والمنة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله للعالمين قدوة ورحمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أولي الفضائل العظيمة ثم أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Jalla wa Ala Maha melihat apa yang kita berbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara mentaati Allah berdasarkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, berharap rahmat Allah Jalla wa Ala, serta berusaha menjauhi seluruh larangan Allah sesuai dengan petunjuk Allah karena khawatir akan azab Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia yang pernah menginjakkan kaki di atas muka bumi ini, yang siapapun di antara kita mustahil dikatakan mencintai Allah sebelum mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, jikalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan dengan 4 cara ma'asyiral muslimin. Yang pertama yaitu ta'atuhu fima amar, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi seluruh perkara yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, alla yu'badallah illa bima syara', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendaklah tidak diibadahi kecuali sebagaimana syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengaku cinta kepada Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, natijahnya ma'asyiral muslimin, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan gugurkan dosa-dosa kalian. Dan kita berharap semoga kiranya salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, musim-musim kebaikan yang agung telah berpisah dengan kita. Bulan Ramadan telah berlalu. Di bulan Ramadan yang kemarin kita melihat pemandangan yang begitu menggembirakan hati kaum mukminin. Masjid-masjid penuh dengan jamaah. Kaum muslimin betah duduk di masjid untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah, mulai daripada melaksanakan salat, tilawatul Quran, mendengarkan pelajaran agama. Di luar masjid kita melihat pemandangan yang luar biasa. Banyak orang yang membagi-bagikan makanan, membagikan buka puasa, dan kemudian di malam harinya manusia kembali berkumpul di masjid Allah untuk melaksanakan ketaatan, yaitu salat tarawih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa bersabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan,
Karena kita yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bersabar di atas ketaatan. Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira." Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi mereka berupa surga atas kesabaran yang selama ini mereka praktekkan, dan juga Allah Jalla wa Ala memberikan kepada mereka pakaian dari sutra. Ibadallah, meskipun kita sudah berpisah daripada bulan Ramadan, namun melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dilaksanakan di bulan Ramadan. Menjauhkan diri daripada kemaksiatan tidak hanya dilaksanakan di bulan Ramadan, namun kita dituntut untuk istiqamah beribadah kepada Allah sampai kematian datang menjemput kita. Allah Jalla wa Ala mengatakan di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Hijr ayat 99, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu bukan sampai 29 Ramadan, bukan hanya sampai tanggal 30 Ramadan, bukan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang yang namanya al-yaqin, yaitu kematian. Kita diperintahkan beribadah kepada Allah sampai datang yang namanya kematian, dan di antara tanda diterimanya amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu munculnya semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Karena amal kebaikan pasti akan memanggil amal kebaikan yang lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, "Inna min jazail hasanati al-hasanatu ba'daha." Sesungguhnya balasan daripada kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Wa inna min uqubatis sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Dan termasuk di antara hukuman para pelaku kemaksiatan yaitu mudahnya mereka melaksanakan kemaksiatan setelahnya. Wa idza qabilallahu al-'abda fa innahu yuwaffiquhu lit-ta'ah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menerima ketaatan daripada seorang hamba, pasti Allah akan memberikan kepadanya taufik untuk melaksanakan ketaatan setelahnya. Wa yasrifuhu 'anil ma'siyah. Dan Allah Jalla wa Ala akan memalingkan hamba tersebut daripada kemaksiatan. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, "Ya bena Adam, wahai anak Adam, illam takun fi ziyadah fa anta fi nuqsan." Ketika kalian tidak berada di atas ketaatan kepada Allah, keimanan kalian tidak bertambah di bulan Ramadan, fa anta fi nuqsan, maka sebenarnya kalian berada di dalam kekurangan. Ucapan beliau ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita kaitkan dengan bulan Ramadan kemarin, ketika Ramadan tidak menambah semangat kita untuk melaksanakan ketaatan di bulan Syawal, maka ketahuilah sesungguhnya Ramadan ini penuh dengan kekurangan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita hamba yang mendapatkan keutamaan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita ibadahi di bulan Ramadan adalah Allah Jalla wa Ala yang kita diperintahkan untuk beribadah kepadanya di luar bulan Ramadan. Para salaf mengatakan, "Kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan." Jadilah kalian seorang hamba yang rabbani, yaitu yang benar-benar melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian menjadi ramadhani, yaitu orang yang mengenal Allah, mereka yang beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Maka kita perlu untuk mempelajari, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kiat-kiat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala selepas bulan Ramadan. Di antara kiat yang pertama agar kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah di dalam ibadah kita. Jangan mengharapkan pujian manusia ketika melaksanakan ibadah. Jangan mengharapkan sanjungan manusia untuk melaksanakan ibadah. Karena mereka yang ikhlas adalah mereka yang senantiasa beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapa yang beramal tujuannya bukan untuk Allah, melainkan tujuannya untuk dunia, kami akan berikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, wa hum fiha la yubkhasun. Mereka tidak akan dijadikan merugi. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Akan tetapi bagi mereka yang beribadah tidak untuk Allah, yang beribadah untuk perkara dunia, yang beribadah untuk sanjungan manusia, tidak mendapatkan bagian apa-apa di akhirat kecuali nerakanya Allah. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah semua yang mereka kerjakan di dunia, dia tidak akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar kita istiqamah
Maka laksanakanlah ibadah hanya untuk Allah. Melaksanakan ibadah bukan untuk mendapatkan pujian manusia. Melaksanakan ibadah bukan untuk mendapatkan sanjungan manusia. Namun beribadah kepada Allah dikarenakan kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala mengatakan di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dalam kondisi Allah ridha kepada dirinya, falyamal amalan salihan. Hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh, amal yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan amalannya tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kiat yang kedua agar kita selalu berada di atas keistiqamahan, yaitu laksanakanlah amalan-amalan yang sunnah. Hiasilah amalan-amalan yang wajib dengan amalan-amalan yang sunnah. Jangan tinggalkan amalan-amalan yang sunnah meskipun kita anggap bahwasanya amalan itu adalah amalan yang remeh. Laksanakan amalan sesuai dengan kemampuan kita. Ketika dihadapkan dengan perkara yang sunnah, berusaha untuk kita laksanakan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Salah seorang sahabat pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man hadhihi?" Siapa wanita ini? Ada seorang wanita di samping istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istri beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi fulana." Ya Rasulullah, dia adalah fulana ya Rasulullah. Wa tudhkaru min kathrati salatiha. Disebutkan salat sunnahnya sangat banyak ya Rasulullah. Ketika melaksanakan sholat, dia laksanakan dengan durasi yang sangat panjang. Alih-alih memuji orang ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru mengatakan, "Alaikum bima tutiqun." Kalian kalau mau melaksanakan amalan, sesuaikan dengan kemampuan kalian. Jangan forsir diri kalian untuk melaksanakan amalan yang sunnah, yang itu memberatkan diri kalian, karena tidak lama lagi kalian akan tinggalkan amalan tersebut. Alaikum bima tutiqun. Ketika melaksanakan amalan, sesuaikan dengan kemampuan. Alasannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Allah tidak akan bosan memberikan kepada kalian pahala meskipun amalan kalian sedikit. Ketika di luar Ramadan kita mampu membaca Al-Qur'an satu hari satu juz, baca satu hari satu juz. Setiap salat kita hanya mampu membaca 2 lembar daripada Al-Qur'an, baca 2 lembar Al-Qur'an. Fa innallaha la yamal. Allah tidak akan bosan memberikan kepada kita pahala. Sekecil apapun amalan kita, kita akan lihat hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melaksanakan amalan walaupun sebesar dzarrah. Dzarrah dikatakan oleh para ulama adalah semut yang paling kecil. Ada yang mengatakan dzarrah adalah debu yang paling halus. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarahu. Siapa yang melaksanakan amalan walaupun sebesar dzarrah, kata Allah, yarahu, maka dia akan melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la yamallu. Allah tidak akan bosan memberikan kepada kalian pahala ketika kalian beramal meskipun sedikit, hatta tamallu, sampai kalian sendiri yang bosan, kalian tinggalkan amalan, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pahala kepada kalian. Maka tetap beramal. Laksanakanlah amalan yang sunnah walaupun sedikit.
Di bulan Syawal ini yang kurang beberapa hari, ma'asyiral muslimin, kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa Syawal, yaitu 6 hari puasa Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal." Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian mengikutkannya dengan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana puasa 1 tahun. 6 hari diganjar dengan puasa, pahala puasa 1 tahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laksanakanlah amalan yang sunnah walaupun yang sedikit, hiasilah amalan yang wajib dengan amalan yang sunnah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat agar kita tetap istiqamah, yaitu bertemanlah dengan orang-orang yang saleh. Duduklah dengan orang-orang yang baik, jangankan kita yang penuh dosa. Sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja Allah perintahkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad. Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad untuk duduk bersama orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diperintahkan untuk duduk bersama orang-orang yang baik, apalagi kita ma'asyiral muslimin. Yang mana teman ini bisa mempengaruhi, teman bisa menjadikan kita istiqamah. Teman yang buruk bisa menjadikan kita jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan orang yang duduk dengan orang yang saleh sebagaimana mereka yang duduk di samping penjual minyak wangi. Kita tidak akan mendapatkan kecuali kebaikan. Imma an tashtari, bisa jadi kita akan beli minyak wangi tersebut, atau kita akan mendapatkan minyak wangi itu dengan gratis, atau minimal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajidu minhu rihan thayyibah. Kalian akan mendapatkan bau yang semerbak daripada orang tadi. Dan perumpamaan orang yang duduk dengan orang yang buruk sebagaimana orang yang duduk di samping pandai besi. Kita tidak akan mendapatkan kecuali keburukan. Imma an yahriqa thiyabaka wa badanak. Bisa jadi kamu akan membakar pakaianmu, kamu akan membakar tubuhmu ketika duduk di samping pandai besi karena percikan api yang keluar daripada pekerjaannya. Atau minimal au tajidu minhu rihan khabithah. Kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap ketika duduk di samping pandai besi. Maka pilihlah bersama siapa kita duduk, bersama siapa kita bermajlis, karena itu akan menentukan keistiqamahan kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir, agar kita senantiasa berada di atas keistiqamahan, maka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah anugerahkan kepada kita keistiqamahan. Istiqamah merupakan ibadah. Dan kita tidak akan mungkin mampu melaksanakan ibadah tanpa bantuan Allah. Bahkan ketika salat, setiap rakaatnya kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan. Makanya doa yang paling sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku agar senantiasa berada di atas agamamu. Sehingga salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa sering sekali engkau mengucapkan doa ini, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan alasannya. Beliau mengatakan, sesungguhnya hati anak Adam berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikan hati tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Insya'a aqamah. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa jadikan hati tersebut istiqamah. Wa insya'a azaghah. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bisa palingkan hati tersebut daripada keistiqamahan. Dan di antara doa yang kita diperintahkan untuk membacanya, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa kiat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqamahan. Yang pertama yaitu dengan beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Yang kedua yaitu senantiasa kita melaksanakan amalan-amalan yang sunnah walaupun amalan tersebut adalah amalan yang kecil. Yang ketiga adalah dengan cara kita duduk bersama orang-orang yang saleh. Dan yang keempat yaitu dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqamahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang istiqamah, hamba yang melaksanakan ibadah tidak hanya di bulan Ramadan, namun melaksanakan ibadah di bulan-bulan setelah Ramadan sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Ala fattaqullaha ya ibadallah
ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.